Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya, MS Retail Investment. Hari ini tanggal 29 Maret 2021, saya akan melakukan analisa untuk besok, tanggal 30 Maret ya. Analisa akan saya mulai dari IHSG teman-teman. Seperti yang terlihat di layar saat ini untuk IHSG itu keluar lagi dari kotak konsolidasi yang saya bikin ini. Yang saya bikin panjang ini. Untuk support dari IHSG saat ini dia berada di 6.149 ini teman-teman. Yang saya kotak ini. Kemudian untuk resistan ada di 6.246. Jadi di sini saya menggunakan satu tren turun ini untuk melihat pergerakan naik IHSG ya. Tren turun sampai ke 5750, kemudian IHSG naik dan di situ terlihat bahwa di dalam kenaikannya itu ada banyak resistan untuk IHSG ya. Saat ini rentang permainan pergerakan IHSG adalah di sini ya, di area-area ini, area mouse saya ini ya. Di sini yaitu di 6149 sampai 6246. Saya lanjutkan analisa ke saham berikutnya teman-teman ya. Saham-saham berikutnya. Analisa saya lanjutkan dengan ke saham JAPFA teman-teman ya. JPFA. JPFA saya analisa dari Januari 2019 ada tren turun ya sampai Maret 2020. Kemudian untuk JAPFA ini dari tren turun ini adalah naik, dia sampai di sini teman-teman naik, terus kemudian ini sampai di 23 sampai di 38. Dan saat ini untuk pergerakan mingguan untuk JAPFA ini udah sampai di antara retracement 50 dan 61 ya di area kota ini teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari pergerakan weekly di dalam tren turun ini untuk naiknya itu ada resistan-resistannya. Di mana rentang pergerakan saat ini adalah di antara 1930 yaitu di retracement 50 sampai 2210 di retracement 61. Itu adalah untuk weekly-nya. Sedangkan apabila kita lihat ke dalam pergerakan daily, yaitu pergerakan yang saat ini paling dekat ya, paling dekat karena kalau sebagai trader kan kita gunakan pergerakan panjangnya dengan weekly ataupun monthly. Nah, untuk memantau hariannya adalah menggunakan chart daily. Di dalam chart daily seperti ini teman-teman, saya gunakan tren turun ini untuk memantau pergerakan tren turun ini saya gunakan untuk melihat resistan dari kenaikan JAPFA ini. Bahwa di dalam tren turun ini untuk JAPFA sudah bisa kembali ke high-nya di 1760 atau di retracement 100. Bahkan untuk JAPFA ini udah berhasil testing resistan di 2055 atau 2060 sekitar itu ya. 2040, 2050. Itu adalah area sebenarnya udah area targetnya dari kenaikan JAPFA. JAPFA ini sebenarnya secara target dia udah sampai. Nah, kalau misalkan udah sampai itu biasanya orang kalau yang menggunakan Fibonacci retracement dia akan sudah mulai take profit di area titik tersebut baru kemudian akan mulai antri di bagian bawahnya. Kalau kita lihat di support bawahnya berarti di sekitar 1760 atau titik itu berdekatan dengan moving average 20 yaitu di 1790-an ya. Jadi kalau titik high 100% dari retracement-nya adalah di 1760 di sini, kalau titik dari moving average 20 adalah di 1790. Untuk harga saat ini jauh di atas MA20 juga di atas MA5 ya teman-teman. Kalau misalkan nih untuk JAPFA ini berhasil break high lagi di 2040-an, di mana sekitar 2040-2050 itu adalah retracement 161, maka target berikutnya itu adalah di retracement 261, 2,618 teman-teman, yaitu kalau saya lihat, saya tarik gambarnya seperti ini. Nah, di sini di 2,2.618 retracement atau di sekitar 2520 itu adalah target kenaikan JAPFA apabila berhasil break dari 2040
Saya lanjutkan saham berikutnya teman-teman ya, Malindo Feedmill. Oke, Malindo Feedmill teman-teman, ini kalau kita lihat itu sekitar 2 minggu ya untuk Malindo Feedmill itu berkonsolidasi di area 76 retracement atau hampir di high-nya di 7.100-an ya, di 7.100-an. Itu adalah area pergerakan dari Cepin sebelum hari ini ya. Hari ini berhasil break dari area konsolidasi yang saya bikin ini. Jadi untuk Cepin saat ini berhasil break di high-nya 100% atau 7.100, closing-nya di 7.130. Sehingga untuk Cepin ini target berikutnya itu adalah di retracement 161 atau di sekitar 8.000. Retracement 161 atau di 8.000 dengan support masih menggunakan support retracement di high-nya atau di 7.095 teman-teman ya. Kita lihat apakah saya udah bikin target berikutnya. Untuk target berikutnya untuk Cepin target 161 adalah di sekitar 8.000 di sini teman-teman ya. Apabila nanti berhasil ya breakout dari 8.000-an, maka target berikutnya adalah di retracement 2,618. Tapi itu masih jauh. Itu nilainya sekitar di 9.500. Itu nggak usah dipikirin, itu target yang kedua ya, karena masih harus melewati titik 8.000 dulu untuk Cepin teman-teman ya. Oke, saham yang ketiga yang mau saya analisa adalah Malindo Feedmill teman-teman ya. Malindo Feedmill ini saya sampaikan dulu di dalam chart weekly-nya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, saya gunakan analisa dari tren turun 2019 nih sampai Maret 2020. Ternyata sejak Maret 2020 untuk Cepin ini sebenarnya udah naik ya teman-teman ya. Naiknya ya ketemu beberapa titik penting teman-temannya di sini di sekitaran bulan Desember kemarin. Itu untuk Malindo Feedmill ini sebenarnya hampir saja menembus moving average 200 weekly. Itu titik penting, namun tidak berhasil sekitar 4 minggu. 4 minggu lagi dites lagi juga belum berhasil, sampai kemudian akhirnya turun dan harga MA5 melekat lagi atau konsolidasi di MA20. Dengan bentuk adalah ascending atau kecenderungannya adalah naik untuk harga closingnya. Namun demikian pergerakan selama ini dari sekitar Maret sampai saat ini masih didominasi di area 0 sampai 23 teman-teman ya. Area 0 sampai 23 yaitu yang saya beri tanda kotak ini teman-teman ya. Ini baru kemudian sekitar 4 minggu ini ya, 4 minggu kalau ditarik dari minggu ini ke 4 minggu ke belakang itu harga sudah mulai bermain di atas support weekly 23 retracement, 23% retracement weekly atau di 750-an. Jadi untuk support weekly adalah di 750-an, untuk resistannya adalah di retracement 38 atau 970. Di mana titik 970 itu berdekatan dengan moving average 920, moving average 200 atau di 920. Itu adalah weekly-nya, sedangkan untuk daily-nya seperti ini teman-teman. Untuk daily-nya karena pergerakannya saya gunakan daily, maka tentu menariknya adalah beda. Saya gunakan dari tren dari high ke turunnya ini. Untuk pergerakan daily, untuk main saat ini, untuk main sebenarnya berkonsolidasi cukup lebar ya, antara retracement 38 sampai 61. Untuk minggu lalu itu berada di bawah retracement 38 ya. Jadi minggu lalu sebenarnya harga sempat overshoot 2 lapis atau 3 lapis ini support resist ya. Kembali lagi ke retracement 23. Untuk opening minggu ini atau hari Senin ini harga langsung naik mengambil support di 38 atau di sekitar 740.
Bahkan high-nya adalah sempat sentuh di retracement 61 atau di 810. 810 harganya cukup volatil sehingga untuk closingnya kembali lagi ke retracement 50 daily atau di 775. Itu untuk Malindo Feedmill. Jadi yang teman-teman perhatikan saat ini untuk supportnya masih di retracement 50 atau di 775, sedangkan resistannya masih di 810. Oke teman-teman, ini saya update LPPF ya. Ini tidak semua saham ini saya punya. Ini adalah permintaan teman-teman yang request masuk ke Telegram saya. Jadi kebanyakan adalah saham-saham yang minta dianalisa ya. Untuk LPPF teman-teman atau Matahari Department Store, pergerakannya sebenarnya masih di situ-situ saja, yaitu seperti yang terlihat ini di dalam pergerakan ini saat ini untuk LPPF ini masih mengambil support di 1400-an atau retracement 61. Sedangkan untuk resistannya masih menggunakan di retracement 76,4 atau di sekitar 1540. Sebagai informasi yang saya gunakan untuk melihat resistan itu adalah ini teman-teman, dari harga LPPF dari swing high ini ke swing low ini adalah tren turun ya. Kemudian di dalam tren turun itu untuk LPPF ini kan retracement ke atas. Nah, ini adalah titik resistannya ya, 23, 38, 50, 61, 76. Dan saat ini untuk LPPF itu berada di antara 61 dan 78 seperti yang saya beri kota ini teman-teman. Itu update saya untuk LPPF. Akan saya lanjutkan dengan saham berikutnya. Saham berikutnya adalah Indika Energi teman-teman ya. Indika Energi seperti halnya saham-saham batubara lainnya, itu setelah pergerakan naik sampai retracement 38,5061-an itu banyak yang balik arah teman-teman ya. Seperti yang terlihat di layar dalam satu tren turun ini, saya gunakan untuk mencari resistan dari Indika. Jadi karena tren turun ini terus Indika reversal, jadi saya gunakan tren itu untuk mencari resistannya ya. Jadi sebenarnya dalam pergerakan dari Indika ini, minggu lalu sebenarnya udah bagus sekali, naik dari 38 tembus ke 50 bahkan testing ke 61. Bagus sekali sebenarnya karena break dari area ini teman-teman. Jadi Indika ini membentuk satu area konsolidasi di sini terus kemudian break langsung resistan 38, resistan 50 dan besoknya testing ke resistan 61. Tapi bentuk candle-nya adalah shooting star. Jadi secara price action, shooting star itu tidak bisa dianggap remeh. Karena shooting star itu artinya sebenarnya harga sempat sentuh tertinggi, tapi kemudian closingnya mengalami penurunan. Nah, shooting star itu seperti doji, perlu yang namanya konfirmasi. Kalau besoknya ada setelah terbentuknya shooting star itu, konfirmasi besoknya adalah naik, full naik atau white marubozu, maka ya boleh dibilang saham itu memberikan kepastian dari shooting starnya itu sudah dijawab dengan kenaikan white marubozu tadi. Tetapi kalau besoknya jawabannya adalah black marubozu atau turun dengan PD seperti yang terjadi di Indika Energi ini sebenarnya udah merupakan jawaban bahwa ini saham ini nggak kuat gitu, seperti itu. Walaupun kemudian untuk Indika ini besoknya masih perlu yang namanya konfirmasi lagi karena besoknya muncul doji lagi dan dijawab lagi hammer, tapi masih belum berhasil sentuh atau belum berhasil tembus di atas resisten 38, sehingga boleh dibilang pergerakan dari Indika ini masih lemah. Saat ini untuk harga di bawah moving average 5 dan hampir di moving average 20. Moving average 20 itu sangat berdekatan dengan retracement 23 atau supportnya saat ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di titik 1510 sebagai support dan 1610 sebagai resistan. Itu adalah untuk update saya untuk Indika Energi.
Oke teman-teman, saham berikutnya adalah PTBA, masih dari sektor batubara seperti yang teman-teman lihat dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saham-saham sektor batubara sebenarnya setelah mengalami penurunan itu sudah banyak yang reversal teman-teman ya, sampai 50 retracement sampai 60 retracement, tapi juga banyak yang turun seperti halnya di sini di PTBA yang teman-teman lihat di layar itu. Saat ini untuk PTBA itu untuk support ada di 2665 di sini, dan untuk resistan adalah di 2750. 2750 di sini teman-teman ya, saya kotak dulu. Itu adalah resistannya di 2750. Sebentar, agak repot saya menggunakan ini. Nah, oke. Saya ulang ya, untuk resistan di 2660. Untuk resistan ada di 2750 resistannya. Seperti yang dilihat di layar, untuk hari ini bahkan MA5 itu dead cross MA20. Jadi harga ditutup di bawah moving average 5 dan juga di bawah moving average 20. Seperti ini teman-teman. Candle kemarin adalah doji, hari ini dijawab dengan shooting star. Kalau kita lihat logikanya, kemarin perlu yang namanya konfirmasi, dan konfirmasi hari ini dijawab dengan shooting star, maka kemungkinan besok adalah turun. Jadi kemungkinan besok support itu akan dites di 2650. Di sini MA-nya juga dead cross. Kita lihat apakah ada informasi tambahan untuk PTBA. Kita lihat di sini untuk asingnya memang dalam 4 hari ini banyak melakukan penjualan teman-teman ya, walaupun sebelum-sebelumnya asing juga banyak juga yang melakukan pembelian. Nah, kita lihat ini infonya, apakah ada info tambahan hari ini tanggal, nggak ada, ini info terakhir adalah tanggal 25. Saya akan lanjutkan analisa dengan saham berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Adaro. Adaro termasuk saham yang waktu itu saya analisa, dan untuk Adaro ini bangkit dari bawah ya, bangkit dari bawah dari tren turun ini. Jadi saya ambil tren turun ini teman-teman ya. Terus Adaro naik nih di dalam area kotak ini, adalah area antara retracement 0 dan 23. Jadi area itu adalah area narrow range, area konsolidasi, area sideways di dasar. Karena di bagian kiri kalau teman-teman lihat historic price dari Adaro ini, di bagian kiri ini banyak sekali juga namanya konsolidasi ya. Jadi itu adalah area base-nya dari Adaro. Dan Adaro dalam satu tren turun ini, dia nge-base di situ, base di dasar, konsolidasi di base, baru kemudian breakout. Seperti yang saya bilang kemarin, area-area konsolidasi ini kalau teman-teman masuknya di awal-awal konsolidasi, misalkan di awal bulan Februari, tentu sangat membosankan karena pergerakannya hanya di area dalam kotak ini. Jadi ketika breakout, baru para breakout trader itu baru mulai positioning seperti itu. Baru mulai positioning breakout trader, tapi itu baru breakout di retracement 23 ya, karena dari 0 sampai 23 ini sifatnya masih spekulatif. Teman-teman yang berani beli di bawah dengan harga jangkar, harga di bawah, tapi juga berisiko kalau saham itu nggak bergerak seperti itu. Jadi area ini adalah area konsolidasi. Untuk Adaro ini sempat tembus retracement 23, kemudian sempat ke 38, which is itu sangat menarik waktu itu saya analisa. Tapi ternyata hanya sehari saja. Terus kemudian testing kembali turun, dan besoknya hanya dites lagi. Yang ini ya, yang ini hanya dites lagi. Terus kemudian 2 hari kembali lagi. Sehari berikutnya kembali lagi ke konsolidasi sampai sekarang untuk Adaro. Jadi untuk Adaro boleh saya bilang saat ini ya kembali lagi ke area 0 sampai 23. Kembali lagi konsolidasi. Kalau konsolidasi berarti kembali tidak menarik. Iya, kembali tidak menarik karena kembali dalam rentang yang dalam kotak ini seperti itu. Baru menarik lagi kalau breakout. Karena di sini teman-teman bisa lihat yang saya kotak ini, kotaknya saya geser supaya lebih jelas. Jadi teman-teman perhatikan, nih di dalam area ini ketiga harga moving average itu bersatu.
harganya saling berbelit. Itu artinya secara rata-rata harga MA5, 20, 200 itu sama atau harganya berkonsolidasi. Itu artinya nggak kemana-mana. Sepanjang ketiga moving average-nya masih berbelit, itu harganya itu masih berkutat di situ. Kalau teman-teman yang menggunakan ilmu aligator, itu istilahnya antara jaw, teeth, dan lips itu masih berbelitan. Jadi harga sahamnya memang nggak kemana-mana. Baru akan kemana-mana kalau salah satu dari moving average pendeknya udah membuka. Seperti yang di sini. Mungkin perlu tambahan ini ya teman-teman. Oke, kalau saya bacakan secara TVM, secara tren adalah konsolidasi. Secara volume gimana? Volume di bawah rata-rata MA5 dan 20. Secara momentum gimana? Momentumnya kecil karena kembali lagi mendekati 0. Secara MACD gimana? MACD-nya turun. MACD-nya turun. Jadi ketika harganya naik, MACD-nya justru melemah, hati-hati karena kemungkinan besar harganya akan turun lebih dalam. Itu adalah update saya untuk Adaro teman-teman ya. Oke teman-teman, update saham berikutnya adalah HMSP. Dari pergerakan HMSP ini teman-teman. Ya, saya cuma mau bilang bahwa secara umum saat ini saham apapun itu volatilitasnya tinggi sekali. Volatilitasnya tinggi sekali, jadi tolong kalau trading hati-hati. Saya udah lama nggak buka posisi besar sebenarnya. Hanya wait and see, dan udah cukup lama wait and see-nya ya sebenarnya. Karena ya hampir semua saham tuh pergerakannya ini kok, volatil sekali. Oke, kita analisa untuk HMSP teman-teman. Untuk HMSP, dari tren turun yang saya analisa ini, sebenarnya untuk HMSP ini sempat naik ke 38, tapi sekali lagi teman-teman hanya sehari. Dan besoknya dengan 2 kali candle harian, harga udah kembali lagi ke dalam range 0 sampai 23. Jadi di area 38 ini, 38 dan 50 ini ada titik penting yaitu moving average 200 daily. Dalam historik dari pergerakan HMSP itu hanya beberapa hari saja berada di atas moving average 200, yaitu di sini, di area ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari teman-teman, 10 hari di atas moving average, udah sampai 7 hari di atas moving average 200. Jadi moving average 200 ini masih menjadi resistan alami. Kalau satu saham tidak kuat bertahan lama di moving average 200, itu memang itu saham nggak kuat berada di area bullish area. Bullish area itu area yang ada di atas moving average 200 daily yang di sini ya. Dan saat ini moving average 200 di 1535 pun deket-deket di 1560 pun nggak kuat, kembali lagi ke bawah. Bahkan 3 hari yang lalu terjadi dead cross MA5 ke 20 untuk HMSP. Jadi secara tren kembali lagi berkonsolidasi 0 sampai 23 retracement. Kalau saya gambarkan di kotaknya itu kembali lagi bermain di sini. Di kotak ini saya kasih warna kuning. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman kemarin udah berhasil positioning, kalau udah take profit ya berkali-kali saran saya kan mending take profit seperti itu. Saat ini saham-saham pergerakannya sangat volatil. Apalagi saham-saham yang pernah naik tinggi. Saham-saham yang pernah naik tinggi itu kecenderungannya adalah akan banyak supply di atas. Jadi ketika menyentuh 38 ini, ya menyentuh 38, kalau dia nggak kuat, ya berarti ada orang yang keluar di sini. Orang yang di area kuning ini mensuplai. Orang yang mau beli HMSP. Kalau suplainya berlebihan, orang yang mau buang banyak, bidnya masih banyak, turun. Apalagi kalau mungkin orangnya udah average down. Jadi yang nyangkut-nyangkut di sini nih belum tentu nggak average down. Mungkin dia udah average down, harganya dia udah ngebis ke sini. Itulah makanya kenapa perlu namanya seperti ini, namanya
Fibonacci seperti ini. Fibonacci ini kan kita tahu petanya seperti itu kan. Dari satu tren naik koreksinya ke berapa, average down-nya di berapa. Setelah average down ketika dia naik ya, kalau kenaikannya nggak kuat ya dijual aja seperti itu. Mensuplai orang-orang yang membeli barang pada saat naik. Itu update saya untuk HMSP. Saya lanjutkan ke saham berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah WIM. WIM saya bahas karena saya habis bahas HMSP ya. Oke, akan saya geser dulu chartnya ke sini. Jadi dalam satu tren naik ini untuk WIM itu dia udah koreksi. Koreksinya itu sampai di 38 saja teman-teman ya. Nah ini dalam satu tren naik ini untuk WIM koreksinya hanya sampai 38. 38 tuh di sini. Ya konsolidasi dalam area 38 nih. Terus hari Jumat kemarin untuk HMSP ini sebenarnya breakout dari retrace 23 atau di 890. Hari ini sebenarnya naik tapi terus gak kuat turun. Jadi untuk support resist masih di 890 sampai 1022. 890 tuh di sini ya, di retracement 23 dan 1022 itu adalah di high-nya. Satu saham ketika koreksinya dalam naik, pergerakan naik, terus dia koreksinya hanya sampai ke 38 dan 23 itu sebenarnya secara tren masih bagus. Jadi kenaikannya selanjutnya seperti ini. Jadi kalau mantulnya dari 23 masih bagus, mantulnya dari 38 masih bagus. Ya koreksinya sampai 23 dan 38. Itu update saya untuk WIM. Akan saya lanjutkan saham berikutnya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah TBIG. Untuk TBIG saya cepat aja ya. Saat ini dari tren naiknya TBIG ini, untuk TBIG itu koreksi sampai 50 ya. 50 ini adalah umumnya orang antri. Nah setelah itu TBIG mengambil support di 50 atau di sekitar 2020-an untuk supportnya, untuk resistannya di 2190. Jadi rentang pergerakan dari TBIG ini cukup lama teman-teman nih di area sini. Ini adalah area konsolidasi. Jadi kalau teman-teman yang masih masuk di saham ini kira-kira bisa trading nggak sih gitu. Jadi kalau titik low-nya adalah di 2050, high-nya bisa nyampe 2150 dengan jangka trading adalah sekitar 1 minggu. Cuman mesti dilihat juga untuk TBIG ini sepertinya untuk bid offer-nya dia cukup tebel ya. TBIG cukup tebel. Ya cukup tebel teman-teman ya. Seperti itu kalau kita lihat asingnya apakah ada. Nah ini sebenarnya untuk asingnya TBIG ini adalah banyak ya. Ini apa asingnya borong terus. Tapi asing borong terus juga kenaikannya belum tentu naik signifikan seperti itu. Itu tambahan informasi saja. Akan saya lanjutkan ke saham berikutnya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah ITMG. ITMG seperti saham-saham batubara lain. Jadi dalam tren pergerakannya tuh sebenarnya udah mantul ya. Udah mantul, cuman kembali lagi ya, mantul dari retracement dari dasar di 0 sampai 23 cuman kembali lagi. Jadi tren yang saya gunakan tuh ini teman-teman sampai di sini. Ya, turun nih terus kemudian sempat naik ke 23 retracement dan 38. 38 kalau kita lihat terjadi shooting star. Ya mungkin karena di sini banyak area ini bisa mensuplai orang-orang yang mau membeli di harga itu. Ya wajar kalau satu saham itu habis naik terus turun, itu yang ada adalah orang yang sudah keluar atau yang belum. Yang belum ini, kalau dia belum average down, kemungkinan kalau harganya mendekati harga BEP dia beli, dia akan keluar dulu. Karena pergerakan saham saat ini volatile. Jadi kalau orang yang belum average down, harganya belum di bawah, dia tentu akan keluar dulu. Atau orang-orang yang sudah average down pada saat naik, terlihat candlenya nggak kuat, akan keluar dulu. Jadi untuk ITMG kembali gunakan retrace 0 sampai 23 di sini untuk support resistannya. Nah, apabila untuk ITMG ini tembus dari 11.400-an ya,
tembus ke bawah, maka tahanan berikutnya ada di 10.200, itu di MA 200. Kalau udah tembus ke bawah, nanti kita nggak pakai Fibonacci yang ini, karena ini nanti kita gunakan Fibonacci yang baru. Karena tren swing low-nya udah berubah. Jadi kita gunakan swing low yang baru untuk melihat resisten kenaikannya. Itu update saya untuk ITMG. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah UNTR. Nah teman-teman, kenapa saya bisa analisa histori dari perjalanan satu saham berdasarkan chart seperti ini yang sudah saya analisa sebelum-sebelumnya seperti itu ya, supaya analisa saya konsisten. Saya menggunakan support resist yang sama seperti ini. Ini adalah analisa saya untuk UNTR beberapa hari yang lalu. Jadi saya bisa tracking pergerakannya ya. Seperti ini teman-teman, untuk United Tractor saat ini tren yang saya gunakan ini tren dari beberapa hari yang lalu yang saya bikin teman-teman ya, dari video yang lalu nih. Ini seperti ini trennya. Kemudian nah kita lihat pergerakan dari UNTR saat ini ada beberapa titik penting. Yang pertama masih konsolidasi dari 0 sampai 23. Dan saat ini untuk harga itu penting sekali diperhatikan karena ada 3 titik yang bertemu. Yaitu yang pertama, ada kemungkinan akan segera Golden Cross MA5 dan 20. Jadi MA5 dan 20 kemungkinan besar akan segera Golden Cross apabila harga berlanjut naik, teman-teman ya. Di sini ini yang bawah ini yang MA5, atasnya ini MA20. Terus kemudian harga saat ini per hari ini harganya sebenarnya udah testing moving average 200. Di mana moving average 200 itu sudah ditesting sekitar seminggu yang lalu dan gagal. Turun kembali ngambil dasar lagi untuk support. Jadi sebenarnya untuk UNTR nih ada perlawanan, ada percobaan perlawanan untuk menembus MA 200. Hari ini dites lagi. Kalau besok marketnya bagus, tutup di atas MA 200 itu ada peluang untuk bisa naik di atas 22.800 atau di MA 23. Itu update saya untuk United Tractor teman-teman ya. Oke teman-teman, saya update berikutnya adalah Akra. Nah teman-teman, untuk Akra ini saya gunakan tren turun nih. Akra sebenarnya udah melejit naik ya, sampai tembus high-nya di 3.600-an high-nya. 3.614. 3.600-an lah ya, sekitar itu high-nya. Nah, kemudian turun itu di retracement 76 sampai 61. Nah, untuk saat ini untuk Akra ini untuk support itu gunakan 3.184. Yaitu di retracement 50 ini. Itu adalah untuk support. Untuk resistannya adalah di retracement 61 atau di 3.290. Nah, sebenarnya Akra ini pergerakannya udah bagus sih. Cuman ya pergerakan ini saham juga lebar juga. Naik 3 hari, turun 2 hari seperti itu ya. Naik 2 hari, turunnya berapa hari nih? Seminggu lebih seperti itu kan. Dan untuk candle hari ini cover teman-teman. Ini candle kemarin sebenarnya White Marubozu bagus, cuman hari ini di cover. Artinya kenaikan kemarin dihapus sama penurunan hari ini. Secara sinyal sih jelek. Karena penurunan hari ini lebih dominan daripada kenaikan kemarin, walaupun kenaikan kemarin adalah White Marubozu atau candle penuh naik. Jadi titik penting yang teman-teman perhatikan adalah di 3.190-an. Karena untuk Akra ini terjadi dead cross juga. Sekitar 18 Maret itu dead cross. Dan hari ini itu harganya itu benar-benar volatil karena sentuh di MA 20 tetapi closingnya di bawah MA 5. MA 5 masih di bawah 20. Itu update saya untuk Akra. Oke teman-teman, saham terakhir yang saya analisa hari ini, maksudnya pada video ini adalah Kija, kawasan industri Jababeka. Kalau kita lihat untuk Kija saat ini masih konsolidasi di area
area 23 sampai 38. Ya, jadi dari tren turun ini ya, untuk Gija kan sudah retrace ke atas ke 23, 38 bahkan sampai 50, tetapi hanya dites aja sebentar. Jadi di 50 ini kenapa kok balik lagi seperti itu? Ya wajar, ini saham kan sebelumnya pernah tinggi di kotak kuning ini. Orang-orang yang ada di atas ini ada dua kemungkinan, cut loss, average down, ataupun tidak average down, belum cut loss. Jadi ketika harganya sentuh 50 lagi, di mana kuning yang di sini itu selevel dengan kuning yang di sini, mungkin orang sudah jual BEP saja seperti itu. Oh, saya sanggup dari bulan Desember, Januari, Februari, Januari. Ya ini kuning ini dari November sampai Januari, turun, naik. Kalau yang sudah average down udah buang. Makanya kalau teman-teman ketemu trader-trader lama yang menggunakan ini ya, Fibonacci, sebenarnya mereka juga kadang kalau nggak sempat ini cut loss, mereka biarin turun dulu sampai berapa, begitu mulai ada reversal, mereka tahu perkiraan akan ngantri di bawah seperti itu. Dalam tren turun itu dia minimal cari separuhnya atau 38-nya, baru average down di situ, baru kemudian ketika naik buang semua. Buang semua itu bukan buang untung loh ya, kadang buang impas saja seperti itu. Itu adalah teknik-teknik masuk ke saham yang kita telat buang, maka kita average down dengan menggunakan Fibonacci, baru kemudian dibuang ketika naik. Buangnya dengan kondisi kadang hanya BEP saja, tapi secara umum ya nggak rugi banyak, cuma rugi waktu aja. Dan kita harus bikin plan recovery atau plan dari average down yang benar, karena average down ini kan perlu modal yang banyak seperti itu. Itu teman-teman update saya untuk saham-saham yang di request sama teman-teman. Pesan saya sih saat ini marketnya sebenarnya tidak menarik seperti itu. Kalau nggak ada benar-benar posisi yang di bawah, ya mungkin nggak usah positioning seperti itu. Kayak Antam hari ini juga kembali turun lagi kan, ARB seperti itu. Jadi ya benar-benar pilih-pilih saham aja seperti itu, dan jangan lupa pastikan take profit seperti itu. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment menganalisa sekitar 14 saham untuk tanggal 30 Maret 2021. Terima kasih teman-teman semua.